Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Saski dari kelas PIV 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi prequel tentang database programming with SQL, yaitu pada subbab 4.1 manipulasi huruf dan karakter. Nah, ini sudah ada materi tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dengan dummy. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan satu tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Dual akan digunakan untuk mempelajari fungsi satu baris. Dalam contoh ini, tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Seperti yang kita dapat lihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel dual. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori. Pertama, fungsi yang mengonversi huruf string karakter. Yang kedua, fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Fungsi manipulasi huruf penting karena kita mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, atau campuran. Data disimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan kita untuk sementara mengonversi data database ke huruf yang kita pilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan huruf permintaan dihindari. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengkonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk menformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Ini udah ada bagan di karakternya. Atas fungsi karakter, di bawah fungsi huruf, manipulasi huruf fungsi, dan manipulasi karakter fungsi. Yang mana terdapat ada lower, upper, init, cap. Dan di karakter yaitu concat, substring, length, insert, LPAD, dan RPAD, trim, dan replace. Dan juga fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL. Fungsi manipulasi huruf seringkali membantu ketika kita mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Dari sudut pandang database, V dan V besar dan V kecil bukan karakter yang sama. Dan dengan demikian, kita perlu mencari menggunakan huruf yang lower atau kolom ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Sekarang kita coba praktekkan saja di sintaks ini. Awal kita connect dulu. Connect dan di 4B. Kemudian masuk ke settingan SQL-nya. Select name from employees where lower name tabel.
apakah datanya ketemu, tidak, kita coba. Kita upload SQL-nya di data D, itu bab.jl. Temu ya, last name-nya Abel. Kemudian di sini upper atau column expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Select last name from employee where upper last name. Sekarang kita ganti floor-nya, kita ganti menjadi upper, Abelnya kita ganti menjadi Bel. Upload. Select them from this where upper last name. Oke. Pada init cap, column expression mengkonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Kita coba. Cap. Bel. Maka hasilnya yaitu Bel. Fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, mengformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih, atau kata-kata dilewatkan ke fungsi, dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsi pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah. Ini pada fungsi concat gabungan dua nilai menjadi satu. Dan substring mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, panjang. Argumen panjang adalah opsional dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Contoh, select substring hello world 1,5 from dual, yaitu hasilnya hello. Kemudian length memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Contoh, select length hello world from dual, yaitu hasilnya 10. Kenapa 10? Ini. Selanjutnya INSTR. Dari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. INSTR mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Contohnya, select INSTR hello world, kita panggil W. Jadi maka hasilnya 6 karena huruf digitnya berada di 6. LPAD mengisi sisi kiri string karakter menghasilkan nilai rata kanan. LPAD membutuhkan 3 argumen, yaitu string karakter, jumlah, total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Contohnya, select hello world 15. Maka dia penambahannya yaitu tanda strip. Jadi maka hasilnya ditambah 5. Begitupun dengan di bawahnya. RPAD mengisi sisi kanan string karakter menghasilkan nilai rata-rata kiri. Pada contoh berikut, select RPAD hello world 15, maka dia berarti di sisi kanannya. Kita coba
kita coba apakah berhasil. Select RPKD. Jelas. Oke. Apakah berhasil? Ya, di sini hasilnya yaitu hello world. Maka di stripnya itu di samping kiri. Di trim menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Sintaks pada trim itu kita coba select trim ing a from a b c d a. Kita coba apakah hasilnya sama, maka di CBA berarti hasilnya sama. Kemudian replace, mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Sintaks untuk fungsi replace adalah replace string 1, string to replace, dan replacement string. String 1 adalah string yang karakternya akan diganti di dalam. String to replace adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Contohnya seperti di bawah ini. String replace check and do c pl kurung. Oke, kita coba apakah hasilnya black and blue. Oh, ini kurang tanda titik ya. Ini ya. Apakah hasilnya black and blue. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintaks fungsi yang sebenarnya. Dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah menggantikan sintaks fungsi dari query pertama. Secara default, nama kolom dalam pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun, dalam contoh query kedua, tidak ada kolom dalam tabel untuk hasil yang dihasilkan menjadi sintaks query yang digunakan sebagai gantinya. Nah, di sini menggunakan alias kolom dengan fungsi. Nah, kita coba select per over partner first name to
username from employee. Kita coba apakah berhasil. Maka hasilnya keluar. Di atas itu Abel, Davis, dan Halt. Ini juga ada sintaks yang untuk from staff. Sekarang kita ambil select lower last name lower name, berarti kita from F staff. Coba apakah berhasil. Maka hasilnya di lower last name lower substring first name namanya Dues, Milrep, dan Third. Kemudian variabel pengganti. Kadang kita mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Bayangkan misalnya jika kita harus menulis laporan karyawan dan apartemen. Tapi query hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu waktu. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti kita harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah klausa where. Nah, contohnya jika ini adalah query asli, select first name, last name, salary, department ID from list, kemudian dijalankan kembali dengan yang berbeda setelah 20, 30, 40, dan sebagainya. Ini dapat ditulis sebagai select first name, last name, salary, department ID from employee, catatan penggunaan di depan enter .id. Titik 2 yang merupakan bit ajaib dan membuat Oracle Application Express mengenali teks yang mengikuti sebagai variabel. Kita coba contoh seperti ini. Yang ya. Select first department daftar di enter dep ID. Apakah data ditemukan? Kali tidak ditemukan sepertinya. Sekarang kembali dan kali lanjut. Ketika kita mengklik run pada pop-up Apex ini, catatan pemblokiran pop-up harus dinonaktifkan. Jika tidak, Apex tidak dapat meminta nilai variabel karena ini dimasukkan di pop-up. Oke, kita lanjut untuk subbab 4.2 yaitu fungsi angka. Fungsi angka, ketiga fungsi tersebut antara lain round, strang, dan mode. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Di sini sintaksnya round, column, expression, decimal place. Perhatikan bahwa jika jumlah
tempat desimal tidak ditentukan atau 0. Jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Round. Jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal, yaitu round buka kurung 45.926,2 tutup kurung 45.93. Jika jumlah tempat desimal adalah angka negatif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal. Maka hasilnya round buka kurung 45.926, min 1 tutup kurung dan 50. Terang. Fungsi terang dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom, ekspresi, atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika terang digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaksnya terang dalam expression decimal place, yaitu terang 45.926,2 45.9. Seperti halnya round, jika ekspresi terang tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut ditingkat ke tempat desimal 0. Dan seperti ini, ingatlah bahwa terang tidak membulatkan angka. Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Selanjutnya, mod. Fungsi mod menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya, mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap jika kita membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, angkanya harus bilangan genap. Misalnya, jika mod X dibagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Kolom mod demo akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara berupa angka ganjil atau genap. Itu select country name mode report atau kita coba apakah data ditemukan. Select country report is mode demo from PF. Apakah data ditemukan PL? Kita upload kembali di bab 4 data ditemukan, itu terselect 244 row. Contohnya saja ini Kanada ya. Kanada yaitu demonya 1, Republik Costa Rica 0. Nah, Republic of Cape Verde yaitu 1, Greenland 0. Oke, berarti datanya ditemukan. Kemudian kita masuk ke subbab 4.3, yaitu fungsi tanggal. Tanggal yang ditampilkan, format tampilan dan input default untuk
tanggal adalah DD itu day, month itu month bulan, YYY itu year. Contoh 2 days Desember 2014. Namun, database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Tanggal Oracle yang valid adalah antara 1 Januari 4712 sebelum Masehi, berarti 4712 sebelum Masehi, dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil kita disimpan di database Oracle. Highest date. Highest date adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan highest date untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Kita coba apakah data ditemukan. Baik. Baik. Date from data ditemukan yaitu berarti 02 Januari 2021. Pada saat ini tanggalnya itu 02 Januari 2021. Kemudian jenis data date. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad, dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya 96 atau 04. Dan dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun, karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Mengatur tanggal. Contohnya yaitu select last name, hire date 60. Kita coba contoh satu ini apakah data ditemukan atau tidak. Select hire date from apakah data ditemukan. Apakah data ditemukan itu ada last name King, itu hire date-nya 16 Agustus 1887. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date, kecuali fungsi month between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Adapun istilahnya yaitu month between, jumlah bulan di antara dua tanggal. Add month, menambah bulan kalender ke tanggal. Next day, tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan. Last day, hari terakhir di bulan tersebut. Round, pembulatan tanggal, dan terang, penyingkatan tanggal. Nah, di sini month between menggunakan dua argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Contoh, ini select last name hire date from employee. Kita tambahkan pair-nya tahap ini. Pair month between
date, ya, date, terus apakah data ditemukan? Ya, data ditemukan, yaitu King, Kochar, dan ya, sama. Kemudian Edmond menggunakan dua argumen date dan jumlah. Mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Contoh fungsi tanggal yaitu kita coba select add month, date 12, year, from, upload, maka hasilnya yang sekarang yaitu sekarang tanggal 2 Juni, maka tahun depannya yaitu 2 Juni 2022. Oke. Next day. Menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Contoh kita lakukan select next day, yes, date, besok itu hari Kamis, berarti nextnya Wednesday, Thursday ya. Day. Oke, aliasnya next. Oh, berarti ini kita ganti Wednesday. Sesuai hari ini adalah hari Rabu. Next day. Upload kembali. Maka next Wednesday itu 9 Juni. Ya. Berarti dia minggu depannya, berarti tanggal 9. 9 itu Wednesday. Kemudian last day. Last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut. Maka last day date berarti aliasnya end of the, berarti akhir, tanggal akhirnya. Maka N pada bulan Juni ini adalah 30 Juni 2021. Berarti benar ya. Oke. Round mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Contoh fungsi tanggalnya itu ini. Kita lakukan saja. Select higher date round higher date
month from employee where department ID sama dengan bulan. Maka hasilnya nih sama ya. Hasilnya sama, yaitu 16 November dan 1 Desember. Kemudian Strang mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Maka select higher date. Apakah sama hasilnya? Select, berarti di sini kita ganti strang. Ini hasilnya menunjukkan 16 November sampai mengembalikannya di 01 November. Apakah sama? Ya, hasilnya sama, berarti ini 16 November 1999, terangnya 01 November 1999. Berikut ini contoh query yang menggunakan beberapa fungsi data output ditampilkan di slide berikutnya. Nah, maka ini outputnya. Kita coba apakah hasilnya sama dengan ini. Kita coba select employee ID where date round on with SDS date year date this date there as date on higher date 6 AS view and next day higher date D-nya misalnya besok tuh lakukan Thursday ya. Oke, Friday saja. Friday as day higher date from employee where month between SYS date higher date. Kita coba apakah berhasil. Di sini oke. Maka hasilnya yaitu di
employee ID-nya 101, hire date 17 Juni, seniornya ini kita dapat 8,7 ST. Oke, maka itu saja rangkuman presentasi dari bab 4. Nah, selanjutnya nanti akan melanjutkan presentasi bab 5. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.